Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nasyara TV dan Allahu a'yakum ajma'in. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita sudah kerawuhan daripada Pak Kiai Slamet Hirwansyah. Beliau adalah seorang tokoh, yaitu Ketua Tanfidhiyah Nahdlatul Ulama di Kecamatan Paturuso. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berbincang-bincang, utamanya terkait dengan ke-NU-an nih Pak Kiai. Nggih. Jadi melihat fenomena yang ada, barangkali kita itu pada akhir-akhir ini ya ada sedikit kemerosotan dalam segi kesemangatan kader kita gitu. Nah, intinya kita pada kesempatan sore hari ini minta nasihat, minta motivasi supaya bagaimana bangkit kembali giroh atau semangat kita untuk berorganisasi atau berjuang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Monggo langsung saja mungkin Pak Kiai sementara untuk mengasih wawasannya, nanti kita sedikit tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab apa yang disampaikan oleh Gus Taufikur Rahman yang kebetulan juga Ketua PAC Ansor Kecamatan Paturuso. Tentu sebagai Ketua PAC adalah garda terdepan untuk pergerakan kader-kader muda khususnya dalam Ansor dan Banser. Memang benar apa yang disampaikan oleh Gus Taufik bahwa akhir-akhir ini hiroh untuk berjamiyah, untuk kita mengembangkan organisasi, ya bisa dikatakan ada sedikit penurunan. Hal ini tentu menjadi suatu keprihatinan bagi kita semua di kalangan kami, terutama di MWC, karena gini, keberlangsungan organisasi ke depan itu adalah ada di tangan-tangan kader. Maka saya mengajak dan berpesan kepada teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat di Ansor, Banser ataupun di kader yang sudah mengikuti kaderisasi baik melalui PKPNU, PDPKPNU maupun MKNU dan kaderisasi yang lain, marilah kita bersama-sama bergerak untuk mengembangkan Jamiah. Karena seperti ini, oke, mungkin boleh ada kasepuhan atau orang yang memang fokus di dalam, ya boleh dikatakan masuk dalam kategori salafus soleh lah, ke ranah yang lebih ke dalam, karena lebih ke dalam untuk menggeluti umat pendidikan di madrasah diniyah, pondok pesantren, masjid-masjid. Namun perlu diketahui bersama juga bahwa pentingnya kita menjalankan roda organisasi, karena suara hari ini yang didengar, suara hari ini yang bisa mewakili kita semua, cerita-cerita kita semua dalam hal akidah, dalam keislaman adalah melalui pintu organisasi. Karena bagaimanapun juga ini yang diakui secara legal formal adalah organisasi yang memang benar-benar bergerak dan hidup. Sehingga ya saya tidak menyalahkan 100% ketika ada mungkin sebagian yang ya menganggap tidak penting organisasi. Itu karena saya dulu mengalami fase itu. Tapi setelah kemudian mengikuti berbagai macam kaderisasi dan ikut aktif di dalam organisasi, ternyata berorganisasi itu penting. Kita tidak bisa menyuarakan hanya seorang atas nama kelompok tertentu. Yang bisa menyuarakan itu adalah dengan atas nama organisasi. Maka sekali lagi penting bagi kita untuk aktif kembali ke dalam organisasi. Dan ini juga sejalan dengan program dari PB maupun sampai ke tataran PC. Hari ini saya tadi ke PCNU untuk membahas terkait dengan kaderisasi, Gus. Untuk bagaimana teman-teman yang dulu pernah ikut kaderisasi bisa mendapatkan sertifikat sebagai legal formal bahwa dia itu sudah mengikuti kaderisasi. Bahkan untuk memasuki atau ikut andil di dalam kepengurusan di semua jenjang itu adalah syaratnya kaderisasi. Insya Allah kalau nanti teman-teman
ada semacam penggemblengan di dalam pengkaderan. Di Ansor tentu ada PKD, mungkin di bawah ada Makesta. Kalau di NU ada PDP, KPNU dan PMKNU, akan beda. Mindsetnya itu akan berbeda. Semangat bergeraknya itu akan semakin tumbuh. Sekali lagi kami mengajak pada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang belum aktif, ayo kita hidupkan kembali. Jangan sampai nanti ada yang masuk ke dalam rumah kita dalam artian ya bisa ke wilayah kita di desa, di tingkat kecamatan. Kita tidak bergerak, akhirnya kita marah. Sebenarnya yang salah siapa? Yang salah kita, karena kita tidak mau bergerak. Itu seperti itu, Gus. Iya. Baik, terima kasih atas wawasan dan ilmunya Pak Kiai Slamet Hermansyah selaku Ketua Tanfidiyah. Barusan perlu kita renungkan, perlu kita simak, terutama buat teman-teman ya di kalangan bawah seperti saya dan sahabat-sahabat Ansor Banser, supaya lebih giat lagi, begitu ya. Untuk selanjutnya mungkin ngobrol-ngobrol. Ini sebentar Gus, tambahan. Iya, silakan. Kita balik saja. Iya. Kalau kita bisa kembali ke belakang, zaman Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Hasbullah, bagaimana beliau mendirikan Komite Hijaz waktu itu untuk menyuarakan suara hatinya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan amalan-amalan amaliyah Islam yang lainnya di Mekah waktu itu. Awalnya kan ditolak karena tidak terwadahkan dalam satu organisasi, maka kemudian dibuatlah Komite Hijaz. Ini menjadi apa ya? Ya kita mestinya belajar dari situ. Betapa pentingnya suatu wadah yang dulu diwakili nama dengan Komite Hijaz. Maka sekali lagi wadah akan adanya organisasi untuk menyuarakan kita, menyuarakan tentu dalam hal yang perseptif yang lebih besar lagi, itu sangat penting. Baik, tambahnya untuk selanjutnya mungkin kita bertanya-tanya terkait respon daripada masyarakat. Barangkali begini, kebanyakan di masyarakat kita, utamanya di Padurso ini, orang itu ketika ditanya, sampean itu NU atau Muhammadiyah atau apa gitu ya, mereka rata-rata jawabnya NU. Tapi NU-nya apa? Yang bukan kultural itu apa? NU kultural, bukan struktural. Oh iya, NU kultural tapi bukan struktural. Nah, efeknya apa ini Pak Kiai? Ketika semua orang rata-rata itu hanya berdasar pada kultural saja, bukan atau tidak mau berkecimpung dalam struktural begitu. Ya, gini. Kembali ke tadi, pentingnya kita berorganisasi. Memang benar bahwa masyarakat pada umumnya itu mengakui NU. Kalau dikatakan tidak NU itu tidak mau banget. Bahkan mereka itu pun bisa juga tidak tahu NU itu sebenarnya apa, tapi karena turun-temurun. Ya, hal-hal yang seperti itu tentu menjadi kekayaan bagi kita, Gus. Kekayaan kita berarti ternyata NU itu sudah mendarah daging. Bayi lahir orang tua yang tidak tahu NU pun ngaku NU. Ini tentu kekayaan yang perlu dijaga bagi kita yang diberi amanah dalam organisasi, untuk bagaimana mereka jangan sampai terlepas akan hal itu. Jadi polarisasi kemasyarakatan yang seperti itu tentu dijaga. Nah, kemudian bagaimana kemudian mereka tidak tertarik dalam ke struktural? Rata-rata mereka itu karena malas, ribet, mungkin merasa tidak ada waktu. Bahkan ada juga saking tawaduknya karena merasa tidak mampu. Nah, dalam hal tawaduk, dalam satu sisi tawaduk itu bagus, tapi dalam sisi yang lain tentu tawaduk itu menjadi hal yang justru menjadi bumerang, menjadikan kita menjadi sedikit keterbelakangan. Meskipun tetap artinya gini, ada tempatnya gitu. Kapan kita harus tawadhu, kapan kita harus mengatakan, contoh gini, kalau memang contoh ada santri datang ke Ustaz Begus tanya tentang ini, wah saya tidak tahu apa-apa karena saya tawadhunya. Tapi ini memutus santri yang kepengen tahu tentang ilmu, tentu ini dosa. Iya.
karena tidak memberikan Dosa, ya. jawaban terhadap yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini yang perlu sekali lagi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, teman-teman yang ada di NU. Ya, memang kalau kita lihat pada sebagian masyarakat itu sebenarnya yang potensi untuk mampu menguri-nguri NU itu banyak sekali, tapi mereka seperti tadi maunya, kalau kata Gus Hayatul Maki itu maunya cuma jadi kiai Kiai Hajar Aswad, ya, bukan kiai tawaf gitu. Ya, artinya berjuang hanya bertempat gitu, menempat satu tempat, kemudian terima dicucupi. Ya gitu. Mungkin sedikit kasih motivasi. Apa sih enaknya ketika kita sudah berjuang di dalam tubuh NU? Ya, berjuang di tubuh NU. Biasanya mereka sebagian beralasan, mengganggu waktu saya bekerja lah, atau membuat saya nggak bisa ngode gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih manfaat yang panjenengan rasakan selama bertahun-tahun berkecimpung di dalam mengurusi NU ini, akan terkait dengan mungkin bahasanya rizki yang berkaitan dengan keuangan atau apa gitulah. Nah, mungkin bisa dikasih motivasi. Yang disampaikan oleh Gus Hayatul Maki dari Banjar ya. Ada banyak orang yang ingin menjadi Hajar Aswad, yang didatangi, dicucuk, kemudian tidak mau tawaf. Gini, kita belajar dari peristiwa hijrah Nabi. Nah, meskipun ini mungkin sedikit berbeda konteksnya, tapi kalau kita bisa juga kita belajar dari hijrah Nabi. Ketika Islam di Mekah itu boleh dikata waktu itu belum berkembang, Nabi kemudian hijrah ke Madinah. Nah, disitulah perkembangan Islam. Itu artinya apa? Kita itu tidak cukup hanya berdiam diri, tapi kita harus mau keluar. Kalau memang kita memang benar-benar kayak mengembangkan Islam. Itu satu, kita belajar dari hijrah. Kemudian yang kedua, manfaat tentu kita kalangan santri, kalangan Nahdien, paham dan bahkan mungkin meyakini, hakul yakin bahkan akan adanya barokah. Iya, akan adanya barokah. Tentu kalau kita berjuang bismillah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita tidak berpikir terkait dengan nanti kita mendapatkan secara finansial, malah kadang justru tombol Gus, benar Pak tidak Gus? Ketika kita undang rapat, kadang kita yang nyuguh, tapi ya sudah, kita malah kebanggaan kita di situ. Misalnya Nyon Sewu, saya sebagai ketua Tanfidiyah, saya berulang kali ada undangan di mana, iya saya modal sendiri, tapi ketika seperti itu saya mengeluarkan uang untuk berjuang ke Nahdlatul Ulama, itu ada semacam kepuasan. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih bangga, saya itu lebih merasa bahwa itu berarti ketika saya bisa berkhidmat ke, sama-sama capeknya ya, capek di organisasi tanpa ada yang bayar. Beda kalau kemudian di kelompok yang lain, atau mungkin saya ikut di organisasi yang lain, atau mungkin apalah keputusan yang lain yang di situ tidak ada finansialnya. Saya pikir-pikir, tapi kalau ke NU, begitu sudah dia sam'an wa ta'atan, itu nilai keberkahan. Nah, ini saya rasakan betul. Adapun manfaat yang lain, tentu dengan adanya kita, kalau berbicara kehidupan dunia, mohon maaf, kalau di akhirat sudah beda lagi. Tapi akhirat pun kita, kalau kita berbicara adanya relasi, kita di akhirat juga butuh namanya relasi. Siapa? Para alim ulama. Nah, ketika di dunia pun ya seperti itu. Di antara keuntungannya di situ ada suatu nilai keberkahan. Ada nilai keberkahan. Maka kemarin kalau kita melihat podcastnya ketua pengurus Ansor yang baru, ya itu saya melihat podcast beliau juga menyatakan seperti itu, keberkahan gitu. Berarti ada unsur kepuasan batin ya. Betul. Ya, kalau saya sendiri justru dengan adanya kita ikut mengurusi organisasi ini, tentu saja kan sering kita mengadakan pertemuan. Nah, pertemuan-pertemuan tersebut justru menurut saya bisa jadi hiburan, ya. Hiburan manakala kita pusing mikirin hidup gitu ya. Ketika kita ketemu dengan pengurus-pengurus
NU atau bersama sahabat-sahabat Ansor Banser itu ngobrol yang ada kaitannya dengan keagamaan, keorganisasian, itu memang ada hiburan tersendiri. Artinya batin kita itu menjadi lebih tenang gitu. Cara Jawane iku ora apa ya? Terlalu merasa ngoyo-yo dengan dunia gitu. Nah, ini tambahan kaitannya dengan hiburan. Satu mungkin di situ hiburan. Yang kedua, saya teringat tapi saya lupa Pak Kiainya. Dulu zaman ada Kiai Sepuh memberikan undangan kepada koleganya sama-sama Kiai. Harap kumpul di rumah saya jam sekian. Acara penting. Nah, acara penting. Setelah sampai ke situ ya cuma ngerokokan, ngopi-ngopi. Kemudian tamunya tanya, "Ih, lah ngendikane kok ada acara penting lah, penting apa?" Ya, ini Loh, penting. ini penting. Lah, Pak pikir kumpul duduk dengan ulama itu tidak penting. Karena ketika kita duduk dengan ulama itu daripada kita sholat, nyun sewu, sholat sunnah tentunya bukan sholat wajib, dan ibadah yang lain itu lebih penting ketika duduk bareng dengan ulama. Nah, itulah di situ. Itu memang kalau NU itu cirinya itu fleksibel ya. Fleksibel, tidak terlalu seram, acaranya tidak harus formal gitu enggak. Jadi kumpul-kumpul biasa tapi nilainya itu tidak biasa. Gitu. Ya enggak Pak Ki? Betul. Iya. Ya, baik mungkin sementara itu dulu. Lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih atas semua ilmunya Pak Kiai. Semoga para pemirsa bisa mengambil manfaat dalam video pendek ini. Saya cukupkan sekian dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.